VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Selasa 23 April 2024. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga ada motivasi baru yang tambah membuat Anda semua bersemangat. Kali ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni bersama produser Jimmy Manan, ditemani teknisi Charleston Mock. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mencakup laporan mengenai MK yang menolak ubah hasil pemilu. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan tentang armada kapal Turki yang siap menembus Gaza. Ribuan warga pro-Palestina berdemonstrasi di jalan-jalan pusat kota Istanbul hari Minggu menuntut Israel menghentikan perang di jalur Gaza. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti bersama berita dunia pagi ini. Tinjauan eksternal terhadap netralitas Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina menyimpulkan bahwa badan tersebut mempunyai sejumlah prosedur dan mekanisme untuk memastikan netralitasnya, namun masih ada ruang untuk perbaikan. I recommend to have neutrality as a standing issue on its agenda. Regularly sharing the list of employees, digitalized with some details of the employees. Selalu ada ruang untuk perbaikan dan beberapa permasalahan terkait netralitas masih ada. Inilah sebabnya misi ini diciptakan, tambah Catherine Colonna, ketua komisi itu kepada wartawan pada sebuah pengarahan PBB di New York. Mengenai badan yang dikenal sebagai UNRWA itu, Colonna menyebutkan contoh-contoh staf yang memihak di depan umum, buku-buku sekolah yang memiliki konten bermasalah, dan serikat staf yang dipolitisasi, yang menurutnya menyebabkan gangguan operasional dan mengancam manajemen. Sekjen PBB Antonio Guterres menugaskan mantan Menteri Luar Negeri Prancis untuk memimpin tinjauan eksternal UNRWA pada awal Februari, menyusul tuduhan dari para pejabat Israel bahwa belasan staf badan tersebut terlibat dalam serangan teror mematikan pada 7 Oktober di Israel. Departemen Luar Negeri Amerika Senin merilis laporan tahunan mengenai hak asasi manusia yang menguraikan invasi Rusia ke Ukraina, perang saudara di Sudan, dan perang Israel-Hamas hanyalah beberapa dari masalah hak asasi manusia global yang utama. Dalam menyusut laporan ini, kami mengambil dari berbagai sumber yang kredibel dan berdasarkan fakta, termasuk laporan dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan media, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam pernyataan secara online. Tahun yang dicakup dalam laporan ini adalah tahun 2023, bertepatan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Laporan-laporan tersebut didasarkan pada hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang dituangkan dalam deklarasi tersebut, dan juga perjanjian-perjanjian lainnya. Organisasi Perburuhan Internasional ILO melaporkan 70% lebih pekerja di seluruh dunia atau 2,4 miliar lebih pekerja dari jumlah tenaga kerja global, sebanyak 3,4 miliar terpapar panas yang berlebihan dan bahaya kesehatan terkait perubahan iklim lainnya. Laporan ILO yang dikeluarkan Senin memperingatkan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan yang ada dan kesulitan untuk mengimbangi resikonya. Laporan itu menyerukan kepada pemerintah-pemerintah di dunia agar memberlakukan kebijakan untuk melindungi pekerja dari campuran bahaya kesehatan yang serius karena perubahan iklim. Pekerja sering dilupakan ketika kita berbicara tentang perubahan iklim dan dampak kesehatan yang sangat parah, mulai dari kematian hingga jutaan orang sakit karena bahaya yang diperburuk oleh perubahan iklim, di samping jutaan yang juga menderita penyakit kronis, kata Manal Aziz, spesialis senior ILO tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Seorang jaksa penuntut New York dan pengacara Donald Trump Senin berdebat sengit mengenai apakah mantan Presiden Amerika secara ilegal berencana mempengaruhi hasil dari keberhasilan pencalonannya menjadi presiden pada tahun 2016 dengan melakukan pembayaran uang tutup mulut kepada dua perempuan. Kedua perempuan itu mengaku berselingkuh dengan Trump. Itu adalah penipuan pemilu sangat jelas, kata jaksa penuntut Matthew Colangelo dengan belak-belakan kepada juri beranggotakan 12 orang dalam pernyataan pembukaannya tentang persidangan pidana pertama terhadap mantan Presiden Amerika. Kasus ini adalah konspirasi kriminal dan upaya menutup-nutupi. Tetapi pengacara Trump, Todd Blanche, kepada para juri mengatakan Presiden Trump tidak bersalah. Presiden Trump tidak melakukan kejahatan apapun. Ia diselimuti dalam ketidakbersalahan. Colangelo memaparkan sebuah rencana luas yang menurutnya diatur Trump untuk mencegah pemilih mengetahuinya beberapa hari sebelum pemilih menuju ke tempat pemungutan suara 8 tahun lalu, terkait hubungan dengan bintang film porno Stormy Daniels dan mantan Playmate of the Year majalah Playboy. Kedua tuduhan dibantah oleh Presiden Amerika ke-45 itu. Pendengar, sekian berita dunia pagi ini. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang putusan perselisihan sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Namun ada 3 hakim yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta. Dalam putusan hari Senin, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menyatakan menurut hukum seluruh permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan. Putusan tersebut dibacakan secara berbeda. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalil-dalil yang diajukan oleh kedua pasangan tersebut diantaranya soal pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dugaan adanya intervensi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam perubahan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, dan desa yang disebut bertujuan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalil lain yang juga digunakan adalah dugaan adanya abuse of power yang dilakukan Jokowi dalam bentuk penyaluran dana bantuan sosial atau bansos yang menggunakan APBN. Namun demikian, ada 3 hakim konstitusi yang menyampaikan pandangan berbeda atau dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Arif Hidayat mengatakan pemerintah telah melanggar penyelenggaraan pemilu secara terstruktur dan sistematis karena sedianya tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak pada proses pemilu 2024. Hal ini dikarenakan pemerintah dibatasi oleh paham konstitusionalisme serta dipagari oleh rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika. Sementara Saldi Isra mengatakan demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah seperti Banten, Bali, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Menurutnya ada 2 persoalan yang menjadi perhatiannya, yaitu persoalan penyaluran dana bansos yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta Pilpres dan mengenai keterlibatan aparat negara, pejabat negara, dan penyelenggara di sejumlah daerah. Dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menerima keputusan MK dan mengapresiasi adanya hakim yang menyatakan perbedaan pendapat dalam putusan MK. Ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Pernyataan yang sama juga diungkapkan pasangan Anies Muhaimin yang menyatakan menerima keputusan MK. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Para anggota DPR di Kongres Amerika mengesahkan rancangan undang-undang bantuan luar negeri senilai $95 miliar atau sekitar 1.520 triliun rupiah pada Sabtu lalu. Keputusan itu kini diajukan ke Senat yang diperkirakan akan melakukan pemungutan suara awal pekan ini. Berikut laporan koresponden VOA Aras Arabasadi dari Washington. Sebuah paket bantuan luar negeri untuk mendanai perang Ukraina melawan invasi Rusia dan perang Israel melawan Hamas di wilayah Palestina, serta dukungan pada militer Taiwan terkait kemungkinan serangan dari Tiongkok kini ada di lantai Senat Amerika Serikat. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dengan suara mayoritas telah memberikan suara untuk bantuan luar negeri senilai total $95 miliar atau sekitar 1.520 triliun rupiah pada akhir pekan lalu. Pemungutan suara tersebut merupakan ujian besar pertama bagi Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson dalam memimpin mayoritas tipis partainya. Johnson berbicara kepada wartawan di gedung Kongres Capitol setelah pemungutan suara tersebut. I've said it very simply, I'll say it once again. It's an old military adage. Saya sudah mengatakan secara sangat sederhana dan saya akan mengatakannya sekali lagi. Ini adalah sebuah pepatah militer kuno. Namun kita lebih memilih mengirimkan peluru ke konflik di luar negeri daripada mengirim putra-putra kita sendiri, yaitu pasukan kita. Dan menurut saya ini adalah momen penting, peluang penting guna mengambil keputusan tersebut. Kami mengizinkan DPR melakukan hal itu dan saya berharap Senat akan mengambil keputusan yang sama. Michael McCall, anggota DPR dari Partai Republik, berbicara pada hari Minggu dalam acara This Week pada jaringan televisi ABC. Saya sangat bangga dengan Ketua DPR Mike Johnson. Dia mengalami transformasi. Pada akhirnya profil keberanian adalah menempatkan bangsa di atas diri sendiri dan itulah yang dia lakukan. Pada akhirnya dia mengatakan saya akan berada di pihak yang benar dalam sejarah apapun pekerjaan saya dan menurut saya itulah yang sangat saya kagumi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara melalui seorang penerjemah dalam acara Meet the Press di jaringan televisi NBC seperti yang disiarkan melalui platform media sosial X. This aid will strengthen Ukraine. Bantuan ini akan memperkuat Ukraina dan mengirimkan sinyal kuat kepada Kremlin. Ukraina tidak akan menjadi Afghanistan kedua. Amerika Serikat akan tetap bersama Ukraina, akan melindungi Ukraina, dan mereka akan melindungi demokrasi. Rancangan undang-undang tersebut kini berada di tangan Senat Amerika, di mana pemungutan suara akan dilakukan awal pekan ini dan selanjutnya akan diteruskan ke meja Presiden Amerika Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Untuk Aras Arabasadi dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Sekelompok aktivis berharap dapat mendobrak blokade Israel atas Gaza dengan armada kapal yang membawa bantuan kemanusiaan. Armada ini akan berlayar dari Istanbul dalam beberapa hari mendatang. Dalam misi serupa 14 tahun yang lalu, pasukan Israel mencegat dan menyerang armada kapal Turki yang menewaskan 10 orang. Ada peringatan bahwa upaya baru ini dapat memicu krisis baru. Berikut laporannya. Pendengar, ribuan warga pro-Palestina berdemonstrasi di jalan-jalan pusat kota Istanbul hari Minggu menuntut Israel menghentikan perang di jalur Gaza. Demonstrasi ini juga untuk menggalang dukungan bagi koalisi Freedom Flotilla, yaitu suatu armada kapal yang akan membawa bantuan kemanusiaan dan berupaya menembus blokade Israel atas wilayah Palestina. Kapal Akdenis akan memimpin armada yang terdiri dari 3 kapal dan membawa lebih dari 5.000 metrik ton bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk pasokan medis dan makanan. Armada yang akan bergerak dari Istanbul ini diorganisir oleh koalisi internasional dan kelompok-kelompok kemanusiaan Turki. Mereka mengatakan ini bukan hanya soal mengantar bantuan, tapi soal menantang apa yang mereka sebut sebagai blokade Israel terhadap Gaza. Mereka ingin Israel mengizinkan masuknya armada kapal itu dari Mesir. Pensiunan kolonel di Angkatan Darat Amerika yang kini menjadi aktivis kelompok US Boat to Gaza, Enright mengatakan, We hope to break the illegal
naval blockade of Gaza that Israel has had on it for decades. Kami berharap dapat menembus blokade angkatan laut ilegal terhadap Gaza yang telah dilakukan Israel selama beberapa dekade. Kami berharap dapat membawa makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Ini hanya satu tetes air dalam ember yang penuh. Kami menyerukan agar perbatasan Rafah dibuka, di mana ada berton-ton makanan yang menunggu. Sudah 14 tahun berlalu sejak terakhir kali mereka mengorganisir armada kapal yang mencoba menembus blokade Israel. Terakhir kali, pasukan komando Israel mencegat Mavi Marmara, kapal yang memimpin armada itu dan menewaskan 10 orang. Para aktivis mengatakan mereka sadar akan bahaya yang akan dihadapi. Namun melihat skala krisis kemanusiaan di Gaza saat ini, mereka menilai resiko itu layak diambil. Nima Machov, salah seorang aktivis dari kelompok Canada Boat to Gaza, mengatakan, We are conscious that it's not a mission without any danger. Kami sadar bahwa ini bukanlah misi tanpa bahaya, tetapi bahaya dan kengerian adalah bagian dari kengerian yang hendak kami kecam keras. Semua orang yang ambil bagian mendapatkan pelajaran berharga tentang bagaimana meredakan konfrontasi yang mungkin terjadi dengan pasukan Israel. Sejauh ini belum ada komentar dari para pejabat Israel, namun beberapa analis memperingatkan bahwa resikonya sangat nyata, mengingat ketegangan di wilayah itu yang sedang memuncak. Analis di Institute for National Security Studies di Tel Aviv, Galia Lindestrauss, mengatakan, But obviously this is a very, very intense time now in Israel. Jelas ini adalah saat yang sangat-sangat tegang di Israel sekarang. Saya juga akan sangat berhati-hati dan berharap pihak berwenang di kedua belah pihak, Turki dan Israel, menyadari apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan agar tidak bergulir menjadi kekerasan.